berdasarkan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 234 ayat 1 dan 2 itu menyatakan bahwa perusahaan yang apabila memang terjadi suatu insiden kecelakaan wajib untuk melakukan ataupun mengganti rugi ataupun bertanggung jawab atas insiden tersebut, baiknya memang korban itu meninggal dunia ataupun korban itu yang mengalami luka ringan atau luka berat, semuanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu advokat dari firma hukum Edwin and Partners, yaitu Bapak Mardian SH. Nah, kita hari ini hari ini kita akan sharing-sharing sama beliau mengenai beberapa berita yang viral, yang tentunya yang lagi hangat-hangatnya juga. Gimana Pak kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bang Fala. Alhamdulillah baik. Hari ini lumayan padat banget Bapak. Ini kayaknya luar biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah. Auranya agak berbeda ya. Aur-auran. Bapak Mardian saya ini teman-teman lagi kurang tidur juga gitu kan, karena saking padatnya dengan kerjaan. Alhamdulillah masih bisa mengisi masih bisa sharing-sharing apa ya? Kewajiban benar-benar. Gini Pak, ini ada yang mau disaring-saringkan Pak terkait kecelakaan bus Andriansah ini. Sebelum hampir sama namanya sama saya ya. Bersama, benar. Ini saya akan membacakan terlebih dahulu sederet fakta yang kecelakaan bus wisata di Tol Mojokerto Pak. Sebelumnya merenggut nyawa itu 14 orang, dan kalau nggak salah ada penambahan satu juga yang meninggal di rumah sakit. Jadi total keseluruhan itu ada 15 orang Pak. Terus fakta-fakta yang dihimpun dari Detik Jatim yang saya dapatkan di online ini Pak. Sebenarnya bus ini tuh oleng sebelum tabrak VNS. Jadi kronologisnya itu kan mengangkut wisatawan dari Surabaya itu dengan tujuan agenda itu ke Yogyakarta dan Dieng. Nah, tapi ketika ingin pulang dari Yogyakarta itu bus itu oleng ke arah kiri Pak, sebelah kiri. Nah, dan sebenarnya supirnya ini udah gantian juga Pak. Jadi dari supir yang asli ke supir yang cadangan. Supir serep. Nah, supir serep lah yang gitu kan. Alhasil ketika oleng di depan itu ada papan kayak reklame gitu Pak, PNS gitu. Nah, alhasil nabrak situ Pak. Dan berenggut korban itu 15 orang dan beberapa yang luka juga. Nah, terus dari pihak kepolisian pun menduga si sopir ini ngantuk, gitu kan, karena kecelakaannya ini di pagi hari jam 6:30 kalau nggak salah, jam 6:30. Lalu bus dikemudikan dengan supir cadangan tadi yang saya sebutkan ke Bapak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini, sebenarnya kan bus ini sebenarnya nggak terlalu melaju dengan kecepatan tinggi gitu. Karena kan di tol itu kalau nggak salah batas maksimal itu 100 km kalau nggak salah. Dan saya dapatkan beberapa artikel bus melaju itu dengan kecepatan 100 km. Jadi udah batas maksimal. Udah batas maksimal. Jadi sesuai aturan Pak ya. Jadi sebenarnya murni karena si sopir ini mengantuk gitu sampai oleng ke kiri. Jadi ada yang ingin saya tanyakan Pak. Ketika beberapa orang yang sampai meninggal atau sampai luka-luka, posisi si perusahaan itu tuh nanti akan bertanggung jawab sepenuhnya atau hanya misalkan memfasilitasi atau membiayai di rumah sakit saja Pak? Atau misalkan kalau yang meninggal membiayai terkait misalkan apa namanya? Pemakamannya kan gitu Pak, santunan. Itu sih yang mau saya tanyakan Bapak. Iya, baik. Bang Falah, ya sebelumnya saya perwakilan dari firma hukum Edwin and Partner juga menyatakan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga korban yang memang telah ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Terkait dengan permasalahan ini, bahwa yang terjadi adalah dalam perjalanan Pak ya, yaitu
yang melekat di peristiwa itu yaitu mengenai tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LAJ. Jadi apa yang tadi ditanyakan sama Bang Falah terkait dengan adanya tragedi ini yang menyebabkan lumayan juga yang meninggal ya, lebih 15 orang ya. 15 orang Pak. Dan kalau nggak salah kapasitas bus itu kurang lebih ada sekitar 25 orang kan gitu. Yang sisanya luka-luka kan gitu. Ada luka ringan dan luka berat. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika memang bus ataupun perusahaan yang mengelola yang terjadi suatu insiden kecelakaan ya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dalam artian perusahaan memang wajib untuk bertanggung jawab. Berdasarkan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 234 ayat 1 dan 2 itu menyatakan bahwa perusahaan yang apabila memang terjadi suatu insiden kecelakaan wajib untuk melakukan ataupun mengganti rugi ataupun bertanggung jawab atas insiden tersebut, baiknya memang korban itu meninggal dunia ataupun korban itu yang mengalami luka ringan atau luka berat, semuanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Betul, jadi semuanya itu di cover semua korban itu. Terkait dengan apa yang tadi Bang Falah bilang ada supir asli, mana supir cabutan segala macam, itu mungkin teknis ya, teknis. Tapi memang sewajarnya dan memang sepatutnya orang-orang yang memang ada di dalam ataupun bekerja di perusahaan tersebut ya memang resmi kan gitu sebagai pegawai dan memang legal, artinya dia memang ada mempunyai izin, memiliki izin segala macam di perusahaan tersebut yang memang ditujukan untuk melakukan perjalanan tersebut. Itu Bang Falah. Iya, sebenarnya kan kalau yang saya baca itu dan saya lihat di beberapa televisi itu kan kecelakaan itu setelah Lebaran, dan kebetulan juga kecelakaan pada hari itu juga ada kecelakaan lagi Pak di daerah Majalengka kalau nggak salah. Nah itu juga menewaskan 3 orang juga sama. Jadi sebenarnya apa ya, kecelakaan bus ini sebenarnya kayaknya udah bukan hal yang aneh lagi kan ya Pak. Bahkan ada sering terjadi Pak, atau dari si supirnya atau dari si mobil itu sendiri kurang perawatan. Nah jadi ada yang ditanyakan nih, kalau terkait misalkan perusahaan udah memenuhi semua, misalkan kayak tadi biaya untuk di rumah sakit maupun untuk ke pemakaman atau asuransi yang lainnya gitu, akan tetapi apakah perusahaan itu bisa diberhentikan sementara atau tidak Pak untuk terkait itu? Kalau terkait itu adanya memang sanksi yang ada dari instansi terkait untuk melakukan olah TKP. Ya memang ini ranahnya dari kepolisian yang meng-cross check secara langsung bahwa ini disebabkan oleh apa kan gitu. Baik itu memang dari kelalaian dari si supir ataupun memang kendaraannya memang tidak layak pakai. Nah itu nanti akan diperiksa secara langsung oleh pihak kepolisian. Di TKP, oleh TKP nanti ditemukan apa, dan apabila memang ditemukan bahwa memang kondisi bus itu dengan kondisi baik, dengan kondisi layak, namun yang disebabkan oleh kelalaian dari si supir, mungkin supir itu ngantuk atau dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan adanya insiden kecelakaan yang sampai dengan meninggal, itu dapat dikenakan sanksi juga terhadap si supir tersebut. Artinya memang supir itu lalai dan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya yang memang terbukti. Cuman perihal tersebut harus melalui proses persidangan. Tidak bisa kita langsung menjudge bahwa si ini salah dan harus dihukum, tidak, tapi melalui proses persidangan yang memang olah TKP-nya itu harus benar gitu. Tapi kan tadi ada, kalau misalkan benar-benar klien dari si supir, nah tapi kalau seandainya si supir itu sampai meninggal Pak, misalkan, dan bahkan yang ada di bus ini yang terkait si supir cadangan maupun supir utama ini kondisinya misalkan meninggal. Nah lalu apakah bisa dikenakan pidana gitu, atau misalkan dilimpahkan ke perusahaan gitu. Jadi yang membackup ini perusahaan gitu Pak. Jadi terkait hal itu, bahwa yang pidana itu adalah melekat pada dirinya Pak ya. Ketika memang si yang misalkan ditemukan bahwa kelalaian itu dilakukan oleh si supir, ternyata supir itu meninggal juga, menjadi korban juga. Nah, berarti si supir itu tidak bisa lagi gugur pidananya, karena yang memang bersangkutan sudah tidak bisa dibintai pertanggungjawaban.
Tetapi perihal untuk mengenai ganti rugi segala macam tanggung jawab, pihak perusahaan tetap harus melakukan itu. Nah. Dan memang sanksi dan lain sebagainya diberikan kepada instansi lain yang memang melakukan proses penyelidikan tentang apa namanya layak atau tidaknya ataupun kesalahan yang memang dilakukan oleh perusahaan itu. Gitu, Bang. Berarti suatu keharusan atau kewajiban dari perusahaan bus ini untuk memberikan fasilitas baik dari kesehatan kalau misalkan seandainya ada yang luka-luka, gitu kan, santunan. Terus kalau misalkan ada yang meninggal itu baik dari pemakamannya gitu kan. Nah, karena kan kalau nggak salah saya juga pernah baca juga kalau misalkan di tol itu kan udah di-cover oleh jasara harja kalau misalkan terkait di jasara harja gitu Pak. Nah, otomatis kan baik dari jasara harja tidak dapat asuransi, misalkan dari perusahaan dia dapat, yang penting baik dari pihak korban ini mampu atau misalkan mau benar-benar ingin mencari hak-haknya gitu yang belum didapatkan gitu. Bisa bagi memang dia apa namanya mempunyai asuransi dan lain sebagainya, nah itu kan bisa menjadi bantuan cover kan. Apabila memang yang memang sakitnya lukanya ringan dan sekarang kan bisa dibantu di rumah sakit, dan memang apabila meninggal dunia ya mungkin dapat asuransi jiwanya kan gitu Bang Falah. Baik, mungkin cukup itu saja Pak yang kita sharingkan. Nanti kita bisa sharingkan kembali terkait bus antrian saya yang kecelakaan ini, dan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan di share channel YouTube kita pada teman-teman semua agar kita tetap bisa sharing-sharing kepada teman-teman semua. Sebenarnya pesan Pak. Ya, dengan hal ini tetap kita dalam kondisi selalu waspada apabila dalam berkendara ya. Berkendara ya memang kondisikan apabila memang kita yang selaku pengemudi atau yang pembawa kendaraan untuk badan kita selalu fit kan gitu. Apabila memang adanya ngantuk, lelah dan sebagainya, lebih baik kita beristirahat sehingga memang badan kita menjadi prima lagi dan fit lagi baru melakukan perjalanan. Itu aja sih, selalu hati-hati gitu. Nah, benar-benar jangan dipaksakan kalau udah ngantuk. Betul. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.